Dan hamba yang paling terdekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru minad doa. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Kenapa dia memperbanyak doa? Karena di saat sujud itulah kondisi yang paling dekat dengan Allah bagi seorang hamba. Nah, mana yang lebih utama di dalam sholat? Kondisi yang lebih utama, apakah waktu sujud atau waktu berdiri? Ada yang tahu jawabannya? Sujud atau berdiri? Yang mengatakan berdiri angkat tangan. Yang mengatakan sujud angkat tangan. Wah, sepakat yang sujud. Jumhur hadirin dan hadirat. Yang paling utama ketika sholat adalah masing-masing punya sisi kelebihannya. Dari sisi zikir, maka yang paling utama ketika sholat adalah berdiri. Karena ketika kita berdiri, kita membaca zikir yang paling terbaik, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Ada surat Al-Fatihah, ada surat yang kita baca setelahnya, iya kan? Maka dari sisi zikir, maka berdiri dalam sholat itu yang paling utama dibandingkan kondisi-kondisi yang lain. Tapi dari sisi keadaan kita ketika sholat, maka ketika sujudlah yang paling utama. Karena di waktu itu kita sangat dekat dengan Allah. Bahkan kita rela meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala, berada di tempat yang paling rendah, yaitu tanah atau lantai, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing ada sisi kelebihannya. Nah, tapi yang jelas kalau seorang ingin doa bukan setelah sholat. Justru kalau kepingin doa, doalah ketika sujud, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara doa yang diajarkan atau yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujudnya, beliau membaca Allahumma ghafirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Nabi membaca ketika sujudnya doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Allahumma ghafirli dzambi kullah, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Diqqahu wa jillah, baik yang tidak tampak ataupun yang jelas terang benderang. Wa awwalahu wa akhirah, baik yang awalnya maupun yang akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang ada di hadapan publik ataupun yang aku lakukan di dalam kesendirian. Ini sahih dari hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian di antara juga yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang di dalam hadis Ibn Abbas di dalam Sahih Muslim, bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika sujud beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya, dan di dalam pendengaranku ada cahaya, di dalam penglihatanku ada cahaya, di sebelah kananku ada cahaya, di sebelah kiriku ada cahaya, di depanku ada cahaya, di belakangku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya.
ya, selalu diterangi oleh Allah tabaraka wa taala dengan cahaya petunjuknya subhanahu wa taala. Nah, dan masih ada beberapa doa yang lain, kita cukupkan dulu karena keterbatasan waktu. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bangkit dari sujud. Nah, mengenai bangkit dari sujud, seorang yang selesai dari sujudnya maka dia duduk di antara dua sujud. Duduk di dalam sholat itu ada di 3 tempat. Atau 4. Pertama, duduk di antara dua sujud. Yang kedua, duduk pada tasyahud awal. Yang ketiga, duduk pada tasyahud akhir. Dan yang keempat adalah duduk al-istirahah. Duduk di antara dua sujud adalah rukun dari rukun-rukun salat, dan ini madhab mayoritas para ulama berdasarkan hadis Abi Hurairah yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud datang di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah dan yang selainnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, wahai Tuhanku ampunilah aku. Jadi kata para ulama, minimalnya dia paling tidak membaca sekali Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku. Boleh juga dia ulang-ulangi seperti dalam hadis ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, dan bacaan ini adalah sunnah, bukan wajib. Sebab Nabi SAW tidak mengajarkan bacaan ini kepada orang yang tersalah di dalam sholatnya. Kalau seandainya wajib, pasti diajarkan oleh Nabi SAW, karena beliau sedang mengajari orang tersebut yang selalu sholat dengan salah. Nah, kemudian disunnahkan menurut mayoritas para ulama ketika duduk di antara dua sujud, duduknya dalam keadaan muftarish, duduk secara iftirash. Datang di dalam hadis Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud maka beliau disebutkan dalam hadis tersebut, wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhil yusra. Apabila beliau duduk bangkit dari sujud, beliau melakukannya secara tenang, duduk di atas pahanya yang kiri. Dan ini adalah iftirash. Jadi iftirash itu seorang duduk di atas pahanya yang kiri, kemudian meletakkan bokongnya di atas telapak kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kakinya yang kanan. Insyaallah ini bisa difahami.
Itu namanya apa? Iftirash. Ya, seperti ketika duduk di tasyahud yang pertama. Datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi ketika duduk, beliau membentangkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Yakni beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Nah, ini disebut dengan iftirash. Kemudian disunnahkan menurut sebagian ulama dilakukan sekali-kali waktu, ahyanan sekali-kali waktu untuk duduk secara iqa'. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Termasuk ini juga dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa Saudi Arabia. Datang di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah melakukan al-iqa', lalu ditanyakan kepada beliau, beliau mengatakan ini sunnah. Naam. Bagaimana iqa'? Seorang duduk di atas kedua telapak kakinya. Ya. Jadi duduk di atas kedua ujung kakinya. Jadi kakinya ditegakkan, lalu dia duduk di atas tumitnya. Itu namanya al-iqa'. Terbayang ya? Jadi dia menegakkan kakinya, lalu dia duduk di atas kedua tumitnya dan meletakkan kedua lututnya di atas tanah. Itu disebut dengan iqa'. Lalu di mana letak kedua tangan ketika duduk di antara dua sujud? Seorang yang duduk di antara dua sujud meletakkan tangan kanannya yang kanan di atas paha yang kanan dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Ya. Pada bahagian lututnya. Dan membentangkan kedua lengan bawahnya di atas kedua pahanya. Insyaallah terbayang ini. Meletakkan kedua lengan bawahnya di atas kedua pahanya dan tangan kanannya pada posisi lutut kanannya dan tangannya yang kiri pada posisi lututnya yang kiri. Telapak kanan di lutut yang kanan, telapak kiri pada lutut yang kiri. Baik. Kemudian apa lagi yang kurang? Duduk di antara dua sujud. Kemudian mengenai duduk al-istirahah. Mengenai duduk al-istirahah, berselisih para ulama. Sebelum kita sebutkan perselisihan para ulama, apa itu duduk istirahah? Duduk istirahah yaitu seorang duduk
setelah sujud yang kedua sebelum bangkit kepada rakaat yang berikutnya. Seorang duduk setelah bangkit dari sujud yang kedua sebelum dia berdiri untuk rakaat yang selanjutnya. Ini disebut dengan duduk al-istirahah, duduk istirahat. Para ulama berselisih tentang hukumnya. Dan yang lebih kuat disunnahkannya duduk al-istirahah. Dan ini madhab asy-Syafi'iyah dan madhab sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa rahimal jami'. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairith di dalam Sahih Al-Bukhari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk al-istirahah ini sebelum bangkit kepada rakaat yang berikutnya. Nah, maka kalau kita sudah sampai pada pembahasan ini, setiap rakaat gerakannya sama. Ya. Ketika dia bangkit berdiri pada rakaat yang kedua, udah sama semuanya. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, begitu rakaat yang ketiga, begitu rakaat yang keempat. Maka pembahasan yang masih tersisa, mudah-mudahan bisa kita selesaikan karena tinggal sedikit insya Allah, yaitu masalah tasyahud dan duduk untuk tasyahud. Mengenai tasyahud di dalam salat itu ada dua. Tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir. Kalau salatnya 2 rakaat cuma 1 tasyahud. Kalau salatnya 4 rakaat maka ada 2 tasyahud. Apa hukum duduk untuk tasyahud yang pertama dan tasyahud pertamanya itu sendiri? Hukum tasyahud yang pertama dan duduk untuk tasyahud tersebut adalah wajib. Ini adalah madhab mayoritas ahli hadis. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Dalilnya dari sunnah adalah hadis Abdullah bin Bujainah radhiyallahu an, atau Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk untuk tasyahud yang pertama. Nah, bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat lupa untuk duduk tasyahud yang pertama. Lalu ketika selesai salat, beliau ingat bahwa beliau tadi tidak duduk untuk tasyahud yang pertama, maka beliau melakukan sujud sahwi. Nah, dan kalau sesuatu ditambal dengan sujud sahwi ketika lupa, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah wajib. Karena kalau sunnah meninggalkannya tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mas'ud yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, perintah Nabi tentang tasyahud. Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyaqul
Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Perintah Nabi ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, dan ini berlaku baik pada tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Juga hadis Abdullah bin Mas'ud di dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi memerintahkan apabila seorang salat hendaklah dia duduk pada setiap 2 rakaat dan mengucapkan at-tahiyatu lillah dan selanjutnya. Berarti Nabi memerintahkan dia untuk tasyahud pada setiap 2 rakaat. Nah, berarti tasyahud yang pertama hukumnya apa? Wajib, begitu pula duduk untuk tasyahud tersebut. Kalau ada yang lupa, maka dia menutupinya dengan sujud sahwi. Nah, kalau ada misalnya ada orang yang lupa setelah 2 rakaat pada sujud yang kedua, dia bangkit terus langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Kalau dia belum sampai sempurna berdirinya, baru sedikit bergerak, baru sedikit ngangkat badannya, belum sampai benar-benar berdiri, maka kalau dia ingat, dia kembali kepada duduk. Tapi kalau dia sudah berdiri sempurna, lalu dia ingat, maka dia melanjutkan sholatnya. Sesi apa setelah ini? Tanya jawab. Praktek. Praktek sebentar. Materinya kita selesaikan dulu. Yang penting-penting. Baik. Kemudian di dalam tasyahud apa hukumnya selawat kepada Nabi ketika tasyahud yang pertama? Atau sebelumnya mengenai bacaan tasyahud terlebih dahulu. Yang ma'ruf bacaan tasyahud sebagaimana yang sering kita baca adalah apa yang diriwayatkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yaitu tadi sudah kita sebutkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa wahdahu la syarikalah. Ya. Kalau disebutkan di dalam hadis tanpa wahdahu la syarikalah, maka jangan kita sebutkan. Sebab begitulah sunnahnya. Dan kita salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita salat. Ini tasyahud yang ma'ruf. Nah, kemudian apa hukumnya berselawat? Ini kita pilih-pilih yang penting saja. Apa hukumnya berselawat pada tasyahud yang pertama? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ibunya udah nyaut sunnah katanya. Ya memang itu pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Namun yang kuat dalam hal ini adalah madhabul jumhur, madhab mayoritas para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang menukilkan ijma' dalam hal ini. Walaupun yang benar ada perselisihan pendapat, ini hanya pendapat mayoritas para ulama bahwa mengucapkan selawat pada tasyahud yang pertama tidak disunnahkan. Ya. Apa alasannya? Pertama, hal itu tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dari ucapannya, tidak dari perbuatannya. Ya. Yang ada perintahnya hanya bertasyahud.
tapi tidak ada perintah untuk berselawat. Ini menurut mayoritas para ulama. Bahkan tidak diketahui dari seorang sahabat pun yang berpendapat akan sunnahnya berselawat pada tasyahud yang pertama. Jadi cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua. Hukum tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dan ini pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan sebuah pendapat di kalangan Al-Malikiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah, bahwa tasyahud akhir adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk melakukan duduk tasyahud dan membaca tasyahud. Berlaku pada tasyahud yang pertama dan juga tasyahud yang kedua. Nah, kemudian bagaimana hukum duduknya untuk tasyahud yang terakhir? Duduknya untuk tasyahud yang terakhir juga rukun dari rukun-rukun salat. Jadi tasyahud akhir itu rukun dan duduknya juga rukun. Maka kalau ada orang tasyahud akhir dengan tidak duduk, dia misalnya tasyahudnya dengan berdiri, walaupun aneh ya, kalau ada yang melakukannya, sah nggak sholatnya? Ya nggak sah, karena rukun ya. Duduk untuk tasyahud yang terakhir itu adalah rukun, dan ini disepakati oleh para ulama. Duduknya disepakati oleh para ulama. Adapun tasyahud akhirnya, ini pendapat yang kuat yang tadi telah kita sebutkan. Sedangkan tasyahud yang pertama, duduk untuk tasyahud yang pertama adalah wajib. Sebagaimana membaca tasyahud yang pertama adalah wajib. Nah,